Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lingkungan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia adalah lingkungan yang berkaitan dengan unsur-unsur kebudayaan. Jadi ada unsur seni, religi, bahasa, ilmu pengetahuan, teknologi, organisasi sosial, dan juga perekonomian. Jadi 7 unsur ini memang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Nah, sehingga manusia itu kemudian melakukan berbagai aktivitas yang selalu berkaitan dengan 7 unsur kebudayaan. Nah, terutama 7 unsur itu bisa ada yang sangat maju, ada juga yang sangat tidak maju atau mungkin sangat rendah tingkatannya. Nah, disitulah dalam pergaulan manusia yang berkaitan dengan kebudayaan, maka manusia bisa melakukan hal-hal yang negatif, ya, terutama dalam kehidupan interaksi dan transaksi manusia. Jadi misalnya dalam bidang seni, orang kemudian bisa bebas, ya, terutama dalam kehidupan mereka. Jadi kalau kita lihat, jadi pada zaman sekarang misalnya artis-artis itu pergaulannya agak bebas, ya, lebih bebas, ya. Artinya mereka, ya, seperti pada masa yang lampau, ya. Jadi misalnya kehidupan di dalam tobong ketoprak misalnya juga bisa terjadi berbagai macam skandal, gitu ya. Jadi memang orang seni itu seringkali lebih mengekspresikan kebebasan berkesenian. Nah, kadang-kadang dalam ranah kehidupan pribadi. Jadi mereka seringkali mengadakan yang namanya hubungan atau skandal yang ya mungkin di luar batas-batas norma atau etika itu, ya, dalam kehidupan manusia. Jadi pada dasarnya kebudayaan memang bisa saja memberi efek negatif dalam kehidupan manusia, tetapi sebenarnya yang negatif itu adalah manusianya. Artinya manusia seringkali menyalahgunakan kebudayaan untuk, ya, katakanlah dalam menghadapi berbagai persoalan. Nah, padahal sebenarnya persoalan manusia itu bisa diselesaikan, ya, terutama dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan kebudayaan tadi, ya. Artinya orang harus menggunakan tadi, ya, atau berkaitan dengan kebudayaan dalam bentuk pikiran, kebudayaan dalam bentuk perilaku, dan kebudayaan dalam bentuk benda-benda. Jadi manusia sebenarnya ada 2 pola yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah kehidupan manusia, yaitu pola yang disebut dengan social system maupun yang kedua adalah cultural system. Nah, jadi sebenarnya manusia tidak perlu melakukan, ya, perbuatan-perbuatan negatif, ya, di dalam rangka kebudayaan itu. Jadi misalnya teknologi disalahgunakan, ilmu pengetahuan juga sering disalahgunakan, ya. Nah, kemudian bahasa dipakai untuk mengekspresikan yang tidak berbau kesenian, ya. Jadi seringkali memang manusia melakukan apa yang disebut dengan salah jalan, ya, karena mereka seringkali memanfaatkan kebudayaan
ya, terutama dalam pikiran dan tindakan mereka yang cenderung ada yang negatif. Jadi sebenarnya kalaupun kita menyebut ada ilmu hitam dan ilmu putih, itu sebenarnya bukan hal itu ya. Jadi sebenarnya semua ilmu itu putih, tetapi manusia menyalahgunakan ilmu itu untuk perbuatan-perbuatan yang negatif. Ya, jadi dalam satu kebudayaan itu ada sistem ilmu pengetahuan. Jadi sistem ilmu pengetahuan itu menjadi penyakit manakala orang menyalahkan atau menyalahgunakan ilmu itu untuk ke perbuatan-perbuatan yang jahat dan kotor. Nah, sehingga orang sering mengatakan, oh itu ilmu hitam. Jadi ilmu hitam itu sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah perilaku manusia yang hitam dan kotor yang menyebabkan seseorang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari norma dan etika masyarakat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.